Hai, selamat datang kembali di podcast Bali Blind Podcast. Hari ini adalah episode pertama dari podcast Tips and Tricks. Nah, apa saja isi dari podcast ini? Wow, sangat gampang teman-teman. Jadi isinya adalah tips and tricks mengenai kegiatan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di perjalanan. Apalagi sekarang COVID-19. Jadi semuanya pasti perlu yang namanya sebuah petunjuk untuk kegiatan. Nah, kali ini pertama kita akan membahas dulu tentang kegiatan yang ada di rumah. Kamu pingin rumah kamu nyaman. Kamu juga pingin rumah kamu ditinggali dengan aman. Dan bahkan ruangan kamu pingin kinclong, santai, rileks. Dan alat-alat apa saja sih yang kamu butuhkan? Alat-alat yang kamu butuhkan sangat sederhana nih guys. Pendengar semua bisa melihat room tour ruangan saya ini. Ini adalah studio podcast saya. Sekarang saya merekam dengan menggunakan handphone. Jadi sekarang saya akan buka dulu studio saya ini. Selamat datang di studio podcast di Dede Home Studio, yaitu disinilah dia tempat saya biasa mengedit podcast. Tepatnya Bali Blind Podcast Listeners. Bisa diupload di mana saja. Nah, seperti itu. Ini adalah meja kerja saya yang isinya adalah sanitizer, Stella, dan kemudian satu buah PC yang biasa saya pakai editing. Di sebelah kanan ini ada sebuah keyboard controller yang biasa saya gunakan untuk membuat background. Di sebelah kiri, saya punya sofa dan juga satu buah keyboard yang biasa saya pakai keluar. Dan juga stangnya. Dan ini adalah mikrofon yang biasa saya gunakan untuk membuat podcast. Wow, headsetnya terjatuh. Oke, bisa ditangani. Sebentar. Ini masalah kecil. Oke guys, kita coba lihat dulu ini dari penampakan headsetnya sangat wow. Luar biasa sekali. Dan sepertinya kabelnya terkilir. Oh no. How do you do that? How do you do that ya? Kenapa dia bisa melakukan hal ini terhadap mikrofon saya? Seharusnya dia tidak mengikat dirinya seperti itu. Oke. Mengikat lagi. Wah, sangat sulit ya. Tapi tenang aja, saya bisa mengakalinya dengan cara menarik kabel mic itu keluar dari sini. Sebentar, saya akan taruh dulu rekamnya agar semuanya berjalan lancar. Ini berbahaya nih. Boro-boro mau buat rekaman, tapi mic-nya yang buat masalah. Oh, luar biasa. Oke, sudah kita keluarkan ya. Dan kita gantung di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah mikrofon yang saya biasa gunakan untuk melakukan perekaman. Nah, hanya gara-gara dia terjatuh, pop filter saya bisa goyang seperti ini. Tapi tidak masalah, karena ini kuat banget. Ya, saya akan cari dulu celahnya. Oh, ternyata dia goyang. Oke, saya putar dulu agar kuat. Ini headset bisa saya turunin biar aman. Baru bisa saya putar ini ke sini agar terlihat rapi. Karena pop filter adalah segalanya bagi saya. Oke. Saya perbaiki dulu. Oke, sip. Sudah selesai. Sekarang kita bisa gantung lagi headphone-nya di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya memiliki 3 lokasi. Di sini ada meja, kemudian ada sofa dan satu tempat duduk dan mikrofon di sini. Lalu di atasnya saya lengkapi dengan satu buah Matic Stella yang membuat ruangan ini setiap hari harum. Nah, bagaimana dengan Matic Stella yang saya punya? Kenapa saya pakai Matic Stella? Karena dia bisa menyemprotkan pengharum selama 1 jam sekali. Karena kita kan ber-AC. Nah, sekarang tipsnya bagaimana cara memilih Matic Stella yang baik. Saya sekarang sudah menyediakan alatnya di luar. Kebetulan saya punya alat cadangan untuk di kamar. Dan kebetulan sekarang saya akan demokan dan pasang di kamar saya.
Oke, ini adalah alat Stellamatic-nya. Dengan kekuatan baterai A2. Tunggu, saya ambil baterainya. Ya, baterainya seperti ini. Baterai ABC atau alkalin atau A2. Nah, kemudian bagaimana cara memasang Stellamatic? Anggap aja kita baru beli Stellamatic ya. Kita buka dulu penutup atasnya. Nah, seperti itu. Setelah kita buka, kita siapkan mesinnya dulu, mesin penyemprotnya ya. Seperti ini. Bentuknya lonjong. Nanti kalau teman-teman ingin membeli, bisa dibeli di merchant mart terdekat seperti Indomart, Alfamart, dan juga Alfamidi. Tersedia dengan harga yang bervariasi mulai dari 20.000 sampai 30.000 rupiah. Tapi kalau untuk beli yang komplit langsung sama alatnya biasanya 60 ribuan. Alatnya seperti ini. Bentuknya lonjong dan terdapat satu tombol di atasnya yang jika teman-teman tekan maka depannya ini akan membuka. Teman-teman buka aja, tekan kemudian tarik ke depan. Nah, seperti ini. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memastikan bahwa powernya berada di bawah atau off. Nah, setelah off, di sini di samping kanan dan kirinya ada tempat baterai. Sekarang kita akan pasang 2 baterai di sini karena di sini alat ini membutuhkan 2 baterai untuk bekerja. Kita lepas dulu unbox dulu baterainya karena kita baru beli baterai juga kebetulan nih. Kita unbox dulu baterainya ya, agar nantinya kita bisa pasang di Stellanya. Nah, seperti ini. Kita pasang di bagian kiri, moncongnya menghadap ke atas, dan di bagian kanan, moncongnya menghadap ke bawah. Oke, sepertinya nih sudah kagok nih tempat baterainya nih ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba. Nah, sudah. Kalau sudah seperti itu, sekarang Stellamatic-nya diposisikan seperti ini. Jadi, yang menyemprotkan yang biasa teman-teman tekan itu ada yang Stella yang bukan otomatis, itu tombolnya seperti ini di atas, ada moncongnya ke depan. Nah, posisikan moncongnya itu mengarah ke depan kita, ke mesin yang menghadap kita nih. Tidurkan, masukkan ke dalam lubangnya. Nah, setelah masuk, teman-teman atur waktunya sehingga dia akan menyemprot selama 1 jam sekali, yaitu ke paling atas. Di sini waktunya ada 4 ya, 20, 30, 45, 60. Saya biasanya ditaruh di 45. Kita coba tarik 3 kali ya, 1, 2, oke, sip, kita tutup. Kita tunggu sebentar. Kalau alatnya hidup dia akan mengeluarkan semburan pertamanya. Oke, saya rasa ini perlu saya perbaiki dulu. Sebentar. Oh ya, satu hal ya teman-teman ya. Jika alatnya belum bisa menyemburkan pengharum, seperti ini, posisikan baterai itu tidak lepas. Nah, kemudian biasanya alat ini akan tidak mengeluarkan semburan ya. Teman-teman bisa tekan bagian semprotannya agar memastikan bahwa semprotannya keluar. Nah, dia sudah keluar nih. Sekarang teman-teman pasang lagi di alatnya dengan posisi yang betul seperti ini. Oke, sudah benar ya. Pastikan, coba ditutup dulu. Oh, ternyata baterainya lepas. Tidak masalah. Baterainya ini sepertinya kekuatan baterainya diragukan ya. Nah, kemudian
putar sedikit ke depan agar lurus. Nah, lalu oke, tutup. Kita tunggu. Jika sudah menyembur, silahkan pasang di tembok. Oh. Belum menyembur, guys. Saya coba ditekan seperti itu. Saya tes di ini saya. Di 20 menit dulu sebentar. Oke, dia sudah menyemprotkan. Maka saya akan coba gantung di kamar saya. Ayo kita ikut. Posisi menggantung itu menurut petunjuknya adalah harus lebih dari 150 cm. Artinya lebih tinggi daripada meja. Jadi semburannya akan menyebar ke seluruh ruangan kamar. Ini tepatnya saya sudah memasang paku setinggi 150 cm, 150 hampir semeter ya, 2 meteran lebih lah, pokoknya sekian senti dari lantai di atas tembok. Nah, di belakang ini ada lubang, jadi teman-teman tinggal masukkan saja ke pakunya seperti ini. Nah, dia sudah tergantung seperti itu. Dan biarkan. Ya, jadi inilah tips pertama yang harus teman-teman lakukan agar ruangan teman-teman jadi lebih nyaman. Saya akan coba taruh dulu sisa baterainya di sini. Terus yang kedua, kebersihan. Kebersihan ruangan itu sangat penting, teman-teman ya. Jadi bagaimana kebersihan ruangan itu bisa menjaga teman-teman agar bisa lebih nyaman dan juga teman-teman bisa berkonsentrasi dalam melakukan hal di satu ruangan. Dan yang ketiga adalah, oke, saya tutup. Be quiet atau sepi. Kita masuk ya ke dalam ya, ke studio ya. Ini tempat favorit soalnya. Nah, seperti inilah keadaan ruangan yang sangat nyaman untuk melakukan kegiatan seperti bermusik, membuat puisi, ataupun tidur. Nah, ini nyaman sekali. Tapi kalau untuk menerima tamu, ya biasa aja sih. Nah, gitu teman-teman. Jadi 3 hal itu tidak perlu teman-teman ragukan lagi. Pertama, sediakan pengharum ruangan. Kedua, kebersihan ruangan. Ketiga, be quiet atau tidak ribut. Jadi teman-teman bisa melakukan kegiatan dengan nyaman. Terus yang keempat, apalagi? Udara. Nah, udara ini bebas aja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan AC atau kipas angin, ya terserah teman-teman. Yang penting terjangkau gitu ya. Nah kemudian kenapa kok harus ada udara? Iya, karena ruangan tertutup itu merupakan ruangan yang sangat rentan terhadap panas, suhu panas. Jadi teman-teman tidak akan nyaman jika hanya 3 hal tadi, pengharum, be quiet, dan juga bersih. Tapi tidak ada udara, gimana caranya bertahan? Nah kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ya, di sini saya di ruang tamu, saya menyalakan kipas angin besar yang ada di atas untuk membuat saya berkegiatan lebih nyaman di ruangan ini. Nah, jadi sirkulasi udaranya tertukar. Terus apalagi selain kipas angin dan AC, Bang? Oh ya, ada hal yang sangat menarik di sini, yaitu ventilasi dan jendela. Nah, tuh yang di studio udah pada nyemprot tuh. Nah, jadi itulah yang bisa kita paparkan untuk tips and trick hari ini. Jadi bagaimana caranya agar ruangan kita nyaman di rumah. Oke guys, sampai jumpa di tips and trick saya minggu depan. Mungkin teman-teman mau request tips apa yang ingin teman-teman ketahui. Saya juga akan mencari sumber di banyak sumber seperti internet dan juga kawan-kawan yang ada di sekitar saya untuk membuat teman-teman juga tahu apa yang harus teman-teman lakukan jika teman-teman memerlukan sebuah cara untuk melengkapi kegiatan dan kehidupan teman-teman di luar. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Bali Blend Podcast episode tips and tricks yang pertama ini. Oh ya, buat teman-teman, episode tips and tricks
di Bali Blind Podcast akan hadir setiap hari di pukul 11 waktu Indonesia Tengah atau di pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Bali Blind Podcast Listener. Segera download Spotify ataupun platform yang mendukung seperti Radio Breaker, Radio Beats, kemudian Google Podcast, Spotify, dan juga di Radio Publik. Temukan podcast ini bernama Bali Blind, Bali B-A-L-I, Blind B-L-I-N-D, Podcast P-O-D-C-A-S-T. Lalu silahkan klik follow ataupun join untuk mengikuti podcast saya berikutnya. Seluruh tombol play yang teman-teman tekan ataupun seluruh kegiatan menekan tombol putar adalah membuat podcast ini menjadi berarti. Jadi tombol putar yang teman-teman tekan sekarang sangat berarti bagi perkembangan podcast ini. Tanpa teman-teman menekan tombol putar, maka podcast ini tidak akan berkembang. Jadi diharapkan mohon bantuan dan juga donasinya dan sesering mungkin untuk menekan tombol putar agar donasi podcast ini tetap berjalan sehingga podcast ini bisa berkembang dan juga bisa memperoleh banyak episode lagi. Oke, sekian dari saya. Saya matikan perekanannya sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Satria Ajus dari podcast Bali Blind. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat hari ini. Sampai jumpa esok hari di tips and tricks berikutnya.